Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu semua. Baiklah, di sini kita akan mulai pembelajaran kita dalam pemanfaatan akun belajar ID sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bergabung bersama di media pembelajaran pemanfaatan akun belajar ID di sekolah. Salawat serta salam tidak lupa pula tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Maulana Ishak SPD selaku penyaji kita. Yang saya hormati Ibu Irma Suryani SPD selaku moderator kita. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu yang forum kita ini sebagai peserta. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kita. Saya Nurholidah Harahap SPD sebagai host, dan rekan saya Ibu Irma Suryani SPD sebagai moderator, dan Bapak Maulana Ishak SPD sebagai penyaji kita. Dalam hal ini akan saya berikan kepada Ibu Irma Suryani sebagai host. Kepada Ibu Irma Suryani kami persilakan. Tapi seharusnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik Ibu belum aktif. Ada bikinan rumah dalam siaran yang sama. Birma miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa barakatuh. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bu Irma selaku host di acara ini telah memberi waktu kepada saya. Selanjutnya di sini saya sebagai penyaji materi, sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator dan sebagai penyaji materi yaitu Bapak Maulana Ishak SPD. Dalam mengikuti pembelajaran ini dimohon kepada Ibu peserta agar mematuhi aturan. Yang pertama, ketika menyajikan materi, mikrofon Bapak Ibu dimute atau dimatikan. Kedua, kamera on. Dan yang ketiga, jika pertanyaan disampaikan setelah materi selesai, sampaikan dengan mengklik kode angkat tangan. Dan yang keempat, selama sesi tanya jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapat melalui moderator. Nah, hanya itu yang dapat Ibu Bapak peserta maklumi. Selanjutnya kepada Bapak Maulana Ishak agar menyajikan materinya. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Irma dan Bu Nurholidah selaku host dan moderator. Baik Bapak Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu semua, para guru hebat, peserta pelatihan akun belajar email belajar ID yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu, guru hebat semua, pada pagi hari ini kita mengadakan Zoom Meet dalam rangka melengkapi tugas pelatihan yang lebih kurang 3 hari kami lakukan. Maka dari itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bersedia membantu dalam pelengkapan tugas pelatihan ini. Adapun yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang apa saja materi yang kami dapatkan selama pelatihan, atau pelajaran apa saja yang diberikan oleh mentor selama pelatihan. Baik, langsung saja, bahwa sesuai dengan judulnya atau temanya, pelatihan ini adalah pemanfaatan akun belajar ID yang sama-sama sudah kita ketahui dan alhamdulillah. Kenapa keluar? Kenapa keluar Pak Maulana? Mohon maaf kepada ibu-ibu, terjadi kendala teknisi sebentar karena signal kita sedang bermasalah. Jaringan. Oke, Bapak Maulana. Udah masuk lagi Pak Maulana. Maaf Ibu, saya terlempar. Iya, karena jaringan kita ya Pak udah ya. Masuk lagi ya. Oke, boleh dilanjutkan Jaringan kepada Bapak. Ya baik. Lanjutkan kembali kepada Bapak Maulana, dipersilakan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi terlempar. Baik, kita lanjutkan. Langsung saja. Materi pelatihan email belajar ID ini, kalau di sekolah kita kan kita sudah punya semua, alhamdulillah, dan sudah dibimbing juga oleh Bu Tia bagaimana pemanfaatannya. Ya. Nah, yang pertama bahwasanya kita diperkenalkan setelah kita login menggunakan email belajar ID, kita akan diperkenalkan dengan fungsi titik 9 yang ada di sebelah kanan dari layar laptop kita biasanya, yaitu aplikasi Google. Ini ada banyak di situ, ada akun, Gmail, Drive, Classroom, dokumen, spreadsheet, dan lain sebagainya. Yang membedakan akun kita dengan akun email biasa hanya di Drive. Di Drive itu kapasitas penyimpanannya itu lebih besar. Dan di fitur-fitur berikutnya, karena kita guru, maka kita diarahkan untuk memanfaatkan itu untuk pembelajaran. Kalau bahasa Kemendikbudnya Google for Education. Bagaimana memanfaatkan Google ini untuk edukasi atau pendidikan kita dalam kita belajar mengajar. Sepintas Bapak Ibu, selama ini kita akan mengenal Microsoft. Ada Word, Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, Google dokumen itu mirip seperti manfaatnya atau kegunaannya seperti Microsoft Word. Google Spreadsheet itu seperti Microsoft Excel, dan Google Slide itu seperti kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Fungsinya sama, hanya saja dari pabrikan yang berbeda. Kalau yang selama ini kita pakai itu dari perusahaannya Microsoft, kalau ini adalah dari perusahaannya Google. Jadi kalau saya mengibaratkan
kendaraan bermotor roda 2, hanya saja yang satu merek Yamaha, yang satu merek Honda. Fungsi dan tujuan sama, tapi produk dari pabrikan berbeda, tentu ada plus minus di setiap produknya. Nah, karena kita fokus kepada pembelajaran Google for Education, maka kita, di sini istilah untuk mengolah dokumen biasa disebut Google Dokumen, untuk mengolah data disebut Google Spreadsheet, untuk membuat slide ataupun presentasi disebut Google Slide. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama materi kemarin diajarkan adalah membuka Google Drive. Ini kebetulan sudah saya buka, ini di Google Drive kita. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Lalu mengupload file ke Google Drive, itu juga saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Nah, lalu kami diberi tugas untuk membuat RPP di Google Docs. Nah, maka langkahnya seperti biasa kita ambil tanda tambah baru atau buat dokumen baru, file baru, lalu kita ambil Google Docs, ambil yang kosong kalau kita mau mengolah sendiri. Tapi kalau kita sudah punya filenya boleh diambil dari template. Nah, jadi setelah kita buka, maka hasilnya nanti akan menjadi dokumen RPP. Untuk menghemat waktu langsung saja kepada ke tugas yang sudah selesai kami kerjakan. Yaitu mana dulu? Sabar Bu ya. Pengumpulan tugas. Ini kita contohkan punya kawan nih. Nah ini intinya Google Docs ini ya seperti kita bekerja di Microsoft Word, walaupun ada beberapa fitur yang membedakan. Saya kira di Google Docs ini yang pertama kelebihannya kalau yang lainnya lebih kurang sama. Ada di alat. Nah, di sini ada dikte. Dikte ini kita bisa menyebutkan kalimat dan dia mengetik sendiri di layar kita. Mudah-mudahan jaringan aman. Insya Allah ini bisa kita praktekkan. Ini contohnya. Setelah terbuka begini, ambil gambar mic sebelah kiri kita. Aktif tanda merah. Nah, kalau kita ngomong dia mengetik. Nah. Kalau mau enter kita bilang baris baru. Nih. Bu Irma, layarnya nampak ini kan yang pas RPP nih? Pak, nggak nampak, Pak. Nggak nampak presentasinya, Pak. Presentasi yang Bapak tunjukkan nggak ada yang nampak, belum ada yang nampak, Pak. Oh gitu. Ya. Astagfirullah, Pak. Maaf. Berarti dari tadi nggak nampak presentasinya? Nggak nampak, Pak. Oke, saya atur dulu ya. Astagfirullah. Oke. Dimohon kepada peserta karena tadi terjadi kesalahan, kami akan mengulanginya kembali.
Gimana Bu Irma, udah nampak? Belum. Halo Bu Irma. Birma, Ya, Pak. kok suara Birma tak terdengar. Ya. Halo, Halo, Pak. Halo. Halo. Ya, dengar. Pak, dengar suaranya. Ya, dengar. Lanjut. Bu Nur. Ya, halo. Ya. Terima kasih kepada Dengar, Pak, dengar. peserta yang peserta untuk memberi jarak sedikit supaya kita tidak terjadi. Oke, dipersilahkan kembali kepada Pak Maulana Ishak. Baik. Baik, terima kasih. Pertama Mohon tadi maaf kita buka kepada Google Bapak dan Drive. Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa Google Doc ini mirip seperti kita bekerja di Microsoft Word. Sebagian laptop Ada hang. ini Bu? Jelas? Jelas, Pak. Ya, Baik. jelas, Pak, jelas. Baik, kita langsung ke Google Docs. Jadi Google Docs ini lebih kurang dengan Microsoft Word. Pengolahan Pak. fitur-fiturnya hanya saja saya kira yang agak membantu kita adalah di alat nanti ada di situ bisa menulis tanpa mengetik. Jadi kita ngomong aja dia menulis. Pak, Jadi permisi, kita Pak. kalau tidak muncul di alat, bentar. maka kita masuk dulu ke. Yang dipresentasikan tak nampak doh, Pak. Tak nampak presentasinya? Tak, Pak. Yang nampak cuma apa tampilan layar apa Bapak. Cuma yang nak Bapak presentasikan tuh tak nampak gitu. Tak ada. Hah? Tak ada doh, Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Kasmawati. Ini nampak nak? Belum. Belum ada, Pak. Belum. Belum ada juga? Dah Jadi- nampak Ustaz. Nah, itu udah, Pak, udah. Jadi tak. Ini Google Doc-nya nampak nak? Nampak? Nampak, Pak, nampak. Oke. Ya baik. Jadi ini tampilan Google Doc yang selama ini kita pakai Mohon maaf, Microsoft Word. Jadi lebih kurang sama aja. Tolong mic-nya di mute kan. Jadi saya kira yang agak membantu kita itu di alat. Nanti di situ ada menu suara kita tinggal ngomong lalu dia ngetik sendiri. Jika belum muncul di di alat itu, maka kita pergi ke file, ambil bahasa. Karena kita orang Indonesia, kita ambil bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita refresh.
supaya muncul nanti. Nah. Baru kita kembali ke alat, setelah di refresh. Nah, itu ada muncul dikte Bapak Ibu. Dikte, kita klik. Nah, ada di sebelah kiri itu seperti gambar mikrofon juga, kita aktifkan. Ketika dia sudah berwarna merah, dia sudah aktif. Itu kan, dia mengetik apa yang saya ucapkan. Kalau kita mau mengenternya, kita tinggal bilang baris baru. Nah, kan dia turun Bapak Ibu ketika dia bilang baris baru. Jadi untuk Google Doc ini, yang lainnya itu lebih kurang sama dengan Microsoft Word, itulah intinya. Nah, dalam pelatihan itu intinya kami diminta untuk membuat RPP di Google Docs. Jadi ini hasil dari tugas yang kami kerjakan. Mana nih SD01 nih? Terhapus pula. Nah, ini kita. Nah, ini RPP yang sudah kami kerjakan melalui Google Docs. Contohnya, contoh RPP-nya. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kami mengerjakan tugas ataupun membuka file tentang membuat Google Slide, yaitu alat peraga pembelajaran yang dulu sudah pernah diajarkan Bu Tia kepada kita. Nah, lebih kurang hasilnya ini, contoh yang kami buat sesederhana mungkin. Sabar Bapak Ibu, jaringannya masih mutar-mutar. Nah, ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, intinya Google Slide ini seperti PowerPoint. Kerjanya seperti PowerPoint, seperti kita bekerja di PowerPoint. Nah. Dan dulu Bu Tia juga sudah menjelaskan ke kita, ini bisa dikolaborasikan dengan aplikasi yang lain atau situs yang lain, seperti Canva dan lain sebagainya. Baik, ini karena jaringan agak lambat, jadi lama tuh bukanya. Tapi yang intinya, Google Slide ini seperti kita bekerja di PowerPoint. Ya, sekali lagi plus minus, apanya plus minus setiap produk itu pasti ada. Jadi di sini fitur-fiturnya sudah berbahasa Indonesia, maka sangat mudah sekali kita untuk mengerjakannya. Dan yang berikutnya adalah Google Formulir, yaitu kita untuk membuat soal ujian melalui online, baik latihan, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang intinya di sini kita membuat penilaian untuk peserta didik kita. Ini contoh yang sudah kami buat. Mungkin sedikit kami jelaskan menu-menu di Google Google Formulir, Google Form. Karena ini yang tidak ada di Microsoft. Maka saya lebih fokus ke sini. Kalau yang tadi Docs, Slide, Spreadsheet itu ada di Microsoft miripnya. Excel, Word, dan PowerPoint. Ini tidak ada di Microsoft nih. Nah, kita mulai dari tombol atas yang ada tulisan sesuaikan tema itu, adalah kita mengubah tema. Seperti yang sudah saya buat ini, temanya adalah foto SD01 Liwet Terap dari depan. Ini bisa kita eksportasi. Kalau kita klik, nanti ada opsi temanya itu, bisa upload gambar atau tema yang sudah mereka sediakan. Warnanya bisa kita ubah sampai ke gaya fontnya, gaya tulisannya. Itu yang pertama.
Lalu sebelah kanan kita ada tombol tambah, itu berarti membuat apa baru? Membuat pertanyaan baru. Lalu paling bawahnya itu seperti tanda sama dengan itu adalah untuk membuat bagian-bagian. Jadi seperti di apa saya ini ada bagian 1 sampai 4. Nah, bagian-bagian ini cara membuatnya adalah pakai menggunakan ini tombol yang paling bawah di sebelah kanan kita. Adapun tombol gambar YouTube itu ya untuk menyisipkan video. Tombol gambar seperti gunung itu adalah untuk menyisipkan picture atau gambar. Nah, adapun tombol huruf T2 itu untuk menambahkan judul atau deskripsi tentang apa yang ingin kita lakukan. Ini contohnya bagian tanpa judul. Nanti bisa kita buat ini judul. Umpamanya penilaian harian dan lain sebagainya. Nanti deskripsinya bisa kita tambah, ya. Umpamanya kerjakanlah soal ini dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Intinya di sini kita membuat soal untuk anak-anak kita. Nah, setelah kita membuat soal, ini contoh soal yang sudah selesai. Untuk membuat kunci jawabannya, nah kita masuk ke setelan. Nih, kembali ke menu barnya di atas ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Kita masuk ke setelan dan aktifkan model kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Itu harus aktif. Kalau itu nggak aktif, maka tidak akan bisa kita membuat kunci jawaban. Di situ kuncinya. Rilis nilai terserah kita. Apakah setelah anak tuh mengerjakan nilainya dia langsung tahu, atau setelah kita tinjau ulang. Maka itu tergantung mana yang mau kita aktifkan. Lalu di bawahnya setelan mode Chromebook. Nah, ini kalau kita pakai Chromebook, alhamdulillah sekolah kita ada banyak punya nih. Anak itu tidak bisa pindah ke tab lain. Tidak bisa dia searching ke tab lain dalam mengerjakan tugas itu. Tapi ini hanya berlaku jika alat yang dipakai itu Chromebook. Kalau tidak Chromebook, tidak bisa. Anak itu tetap tidak bisa mengunci ini. Di bawahnya ada pertanyaan tak terjawab. Itu tergantung situasional kita untuk mengaktifkannya. Ini kreasi kita aja, sampai ke bawah. Bahkan bisa di beberapa laptop ada tampilannya itu bisa diatur apakah yang boleh menjawab itu hanya yang memiliki email belajar ID atau semua email yang ada. Itu ada pengaturannya. Yang intinya yang di atas tadi, untuk membuat lembar jawaban kita harus aktifkan kuis. Pengaturan yang lainnya itu situasional, terserah kebutuhannya gurunya masing-masing. Nah, setelah itu kita aktifkan, kembali ke pertanyaan, cari pertanyaan yang ingin kita buat kuncinya. Ini contohnya, iman kepada hari akhir adalah rukun iman keberapa. Di bawah itu ada kunci jawaban, klik, lalu pilih mana jawaban yang benar. Lalu tentukan poinnya, di sebelah kanan ada poin. Tentu ini tergantung berapa jumlah soal yang ingin kita berikan, lalu kita bagi 100, dapatlah poinnya. Lalu kalau kita mau memberi masukan, ini ada di bawahnya, beri masukan. Kalau anak itu benar menjawab apa yang kita berikan masukan, kalau salah apa. Bahkan kita bisa sisipkan link situs ataupun video dalam masukan itu. Lalu kalau sudah selesai kita edit, kita klik selesai. Nah, tadi saya lupa, di setiap pertanyaan itu kita dibebaskan untuk memilih jenis soal yang kita berikan. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, kontak centang, atau drop down. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa memilih soal yang ingin kita berikan kepada anak itu model apa gitu ya. Nah, apakah pilihan ganda, atau jawaban singkat, atau model paragraf.
Namun yang paling mudah itu ya pilihan ganda karena mudah menentukan kunci soalnya atau kunci jawabannya. Kalau dia jawaban singkat itu sangat banyak kemungkinan yang harus kita buat. Karena dia sangat sensitif dengan huruf besar, huruf kecil, spasi dan lain sebagainya. Sebagai contoh kalau kita buat pertanyaan ibu kota provinsi Riau, maka jawabannya kan Pekanbaru kalau secara ucapan. Tapi ketika ditulis, anak itu akan berbagai macam. Ada yang P-nya besar, ada yang Pekanbarunya itu pakai spasi, Pekan spasi baru. Nah, kita harus membuat semua kemungkinan yang bisa dijawab oleh anak di kunci jawabannya. Nah, jadi itu kalau jawaban singkat. Kalau tidak, umpamanya kita hanya membuat Pekanbaru di kunci jawabannya, P-nya besar dan tanpa spasi sampai ujung. Jika ada anak menulis Pekanbaru, semuanya huruf kecil, maka sistem akan membacanya sebagai jawaban yang salah. Jadi sangat banyak kemungkinan kunci jawaban yang harus kita berikan jika model pertanyaannya jawaban singkat. Jika paragraf, justru tidak bisa kita membuat lembar jawaban kunci jawaban. Maka kita wajib memeriksa secara manual. Nah, yang enak tuh hanya pilihan ganda, kontak dan kotak centang serta drop down. Drop down ini kayak benar salah gitu. Kalau ini kita sudah langsung menentukan lembar kunci jawaban dan itu tidak ada kemungkinan anak salah dalam menentukan jawabannya. Nah, setelah itu baru kita kirim. Kita kirim. Ini ada beberapa pilihan. Kumpulkan email ini terlalu repot kita. Langsung saja kirim linknya. Linknya karena terlalu panjang maka kita klik pendekkan. Maka salin. Baru kita pastikan di grup WA kelas kita masing-masing. Nah, seperti Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat di grup kelasnya pernah dulu saya kirim yang kelas 456 itu pernah di latihan ulangan penilaian harian pelajaran 1 dan 2 semasa kita daring dulu. Nah, seperti itulah. Lalu saya contohkan salin. Ini WA saya di luar, Pak. Ini di WA, kita pastikan di WA. Baru kita itu udah masuk di grup abad itu. Baru kita beri keterangan Assalamualaikum anak-anak semua. Silakan isi penilaian harian di atas. Klik link yang di atas penilaian harian pelajaran 1 umpamanya. Jadi begitu Bapak Ibu. Setelah itu nanti anak itu menjawab. Kita bisa kontrol melalui jawaban, menu jawaban. Kembali ke Google formulir kita. Nah, di menu jawaban itu ada ringkasan, itu panjang analisisnya ke bawah. Kalau mau di print, mau lengkap ADM-nya, itu sangat bagus sekali. Atau analisis pertanyaannya bisa juga. Atau individual anak yang mau kita analisis. Di situ sudah tersedia semua menunya, Pak Ibu. Ya. Itu kosong karena belum ada yang menjawab ini. Karena ini saya edit ulang kemarin. Yang tulisan angka 70 itu gabungan dari siswa kita yang menjawab dan kawan-kawan yang ikut pelatihan semalam. Tapi pertanyaannya sudah saya ubah. Jadi yang baru ini belum ada yang menjawab. Dan yang paling mengembirakannya, daripada bingung, kita tinggal klik yang gambar warna hijau di atas seperti gambar tanda tambah itu. Nggak persis tambah sih. Tulisannya lihat jawaban di spreadsheet. Itu aja kita klik. Kalau saya lebih suka di situ. Dia akan keluar Bapak Ibu. Seperti misalnya Excel itu. Nanti timestamp. Kapan anak itu mengirim, dilaporkannya. Skor yang didapatkan anak itu dilaporkannya. Siapa nama anak yang mengirim dilaporkannya. Kelas berapa dia. Tanggal berapa dia mengerjakan. Kalau dia punya email, emailnya apa. Lalu berikutnya itu adalah soal yang kita buat itu. Apakah soal nomor 1 dia benar, apa jawaban dia, sampai ke soal sampai ke soal terakhir yang kita buat. Jadi kita bisa menganalisis jawaban anak itu per orang. Jadi di Google Spreadsheet.
Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah lebih kurang kerangka ataupun materi-materi secara garis besar yang kami pelajari dalam pelatihan selama 3 hari. Tentu untuk pendalaman ke depannya kita punya di sini Bu Tia yang lebih mahir, maka nanti sama-sama kita bertanya dan pendalaman tentang materi yang belum kita pahami dalam pemanfaatan akun Belajar ID ini. Mungkin demikian dulu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Irma Suryani. Terima kasih kepada Bapak Maulana Ishak yang telah menyajikan materi kepada kami serta guru-guru hebat di SDN 001 Lubuk Terap. Selanjutnya kepada guru-guru hebat yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada kami, dipersilahkan. Sekali lagi kepada guru-guru hebat yang ingin bertanya atau memberi masukan, untuk dipersilahkan. Kok perlu? Mungkin Bu Irma sudah jelas semua, bisa di-up aja, ditutup aja. Atau Bunda Tuti mau bertanya? Kepada guru-guru hebat yang ingin bertanya, untuk mengklik tanda tangan di layar monitornya. Bagaimana kepada guru-guru hebat? Apa ada yang ingin bertanya atau memberi masukan? Alhamdulillah ya Bu Irma ya. Hari ini presentasi kita sangat memuaskan. Bagaimana dengan Ibu Irma? Ya, sangat memuaskan. Apakah dari Ibu guru hebat Ibu Tuti Handayani memberi pertanyaan atau memberi masukan kepada kami? Begini, saya tertarik dengan kuis yang disajikan atau yang dipresentasikan oleh Bapak Maulana. Cuma, kalau seandainya di analisis itu ada soalnya 5, berarti banyak hal yang harus kita bikin untuk tiap-tiap anak. Terus bagaimana untuk mempersingkat atau supaya jangan terlalu banyak kabel itu, adakah solusi yang lainnya? Itu maksudnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada guru hebat Ibu Tuti Handayani atas masukannya. Kepada Bapak Maulana sebagai penyaji materi, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Ibunda Tuti. Oh, itu tadi masalah hasil spreadsheet ini Bun ya? Yang apa tadi ya? Apa itu analisis? Analisis. Ya, setelah itu kan tadi Bapak menampakkan analisisnya rukun iman itu kan per anak. Nah, kalau seandainya soalnya ada 5, bagaimana cara mempersingkat apa itu analisis itu? Adakah solusi yang lain gitu? Ya, dia diawali dari sini tadi. Nah, ini kan apa tadi soal kita itu ya? Nah, jawaban untuk analisis ceritakan itu di sini jawaban kan?
Nah, di jawaban ini, Bun, ada ringkasan. Di menu ringkasan ini ada kayak diagram gitu dia. Rata-rata poinnya, mediumnya, dan rentangnya. Ini karena belum ada yang menjawab, makanya masih 0 semua kan. Kalau sudah dijawab oleh anak, ini di sini angkanya akan berbeda-beda kan. Rata-rata kelasnya dapat berapa, nilai tengah berapa, rentangnya berapa. Lalu ke bawahnya, pertanyaan yang sering terlewatkan, nanti dilaporkannya kepada kita jika ada soal-soal yang anak tuh sering lupa menjawabnya. Dan banyak sekali ke bawahnya. Itu pertama ringkasan. Yang kedua, pertanyaan. Nanti di sini ada nama siswa dan ini juga di bawahnya banyak nih. Jadi nampak nanti di mana dia benar salahnya. Bisa kita analisis per siswanya. Mungkin yang masuk Bunda itu yang ini. Ketika sudah dijadikan dia sebagai bentuk spreadsheet, ya kan? Ya, saya kira Bunda, ya ini kan Bunda. Setelah dia berbentuk tabel kayak gini. Halo Bunda Tuti. Halo kepada Ibu Tuti. Apa masih dengar? Jadi mungkin beliau bertanya di sini, bagaimana ingin menyingkat mensederhanakan ini. Jadi mensederhanakan ini sekali lagi seperti kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi bisa dihapus kolomnya, bisa diedit dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Irma jawabannya. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Maulana. Selanjutnya kepada Ibu Tuti, bagaimana dengan tanggapan Anda dengan jawaban yang diberikan dari Bapak Maulana? Kepada Ibu Tuti Handayani, dipersilakan. Ya, cukup paham. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Maulana. Allah bisa Ya, sama-sama, diterapkan. Bu. Selanjutnya kepada guru-guru hebat yang lain, bagaimana apakah ada pertanyaan atau memberi saran atau masukan kepada kami? Dipersilahkan. Mungkin cukup Bu Irma. Ya, baterai Ambo tinggal 6%. Bu Irma mungkin cukup. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru hebat SDN 001 Lubuk Trap telah ikut serta dalam pembelajaran yang kami sajikan, yaitu pembelajaran ID. Terima kasih banyak kepada Bapak Maulana SPD sebagai penyaji dan saya sendiri sebagai moderator dan Bu Nurholidah sebagai host. Alhamdulillah acara kita ini berjalan dengan lancar walaupun ada tersendat di sinyal. Nah, tapi alhamdulillah peserta dan guru-guru hebat mengikutinya dengan baik dan memahaminya. Atas perhatiannya kepada guru-guru hebat saya ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nurholidah sebagai host. Kepada Ibu Nurholidah, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Irma Suryani yang telah memberikan waktu kepada saya kembali. Itulah tadi, terima kasih kepada Bapak Maulana Ishak sebagai penyaji kita dan Ibu Irma Suryani sebagai moderator kita. Alhamdulillah acara kita dalam pemanfaatan akun belajar ID di sekolah ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita di akun pembelajaran ini semakin
bertambah baik dan ilmu yang diberikan kepada Bapak penyaji kita tadi dapat kita terapkan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat semuanya. Apabila di dalam forum kita ini ada yang tidak berkenan, saya minta maaf. Kepada Bapak Maulana Ishak sebagai penyaji, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Suryani juga. Saya akhiri forum acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Tanya dulu, Ambo lu bisa kelelum, nggak direkam. Lah kan?